Di dalam Yohanes 3 ayat yang ke-6
khawatir, karena Yesus selalu bersama-sama dengan kita. Ada satu sobatku yang setia. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktu ku sendirian, Dia selalu menemani diriku. Amin. Namanya siapa? Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Ada satu sobatku yang setia. Amin. Puji Tuhan. Kita tidak perlu khawatir. Kita tidak perlu gentar. Karena Tuhan selalu ada bersama-sama dengan kita. Dia tidak pernah meninggalkan hidup kita. Ada satu sahabatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu-waktu sedih. Waktu Amin. aku susah, Waktu ku sendirian, dia selalu menemani diriku. namanya siapa? Namanya Yesus, namanya Yesus,
Puji Tuhan, salam Bapak Ibu Saudara, kita berjumpa kembali pada pagi hari ini. Tentu kita boleh menikmati sepekan ini pemeliharaan Tuhan, penyertaan Tuhan. Dia Allah El Shaddai, Allah yang maha besar, Allah yang menyertai saudara dan saya, Allah Ebenezer, yang sampai saat ini kita boleh menikmati penyertaan dan kemurahan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, sepekan ini kita boleh lewati, saya yakin Tuhan sudah menyertai kita dalam rumah tangga kita, dalam pekerjaan, dalam usaha, dagang, dan tentunya di dalam sekolah, kuliah kalian, anak-anak muda remaja. Walaupun kalian harus belajar di rumah, tapi kita tetap bertanggung jawab dalam situasi yang demikian. Kalian bekerja, kalian sekolah, kalian belajar dengan sungguh-sungguh, supaya menjadi pelajar yang bertanggung jawab, mahasiswa yang bertanggung jawab demi masa depanmu. Kita juga masih mungkin bekerja di rumah dalam rangka untuk cepat pemulihan ini ya Bapak Ibu Saudara, sehingga semuanya boleh dipulihkan kembali dan kita bisa beraktivitas dengan normal kembali, khususnya kita dapat bersekutu kembali dalam satu ibadah. Kita dapat bertatap muka satu dengan yang lain karena Tuhan pulihkan ini. Menjadi doa kita semua agar Tuhan juga pulihkan negeri ini dengan cepat, sehingga kesejahteraan boleh kembali kita alami, kita dapat bekerja kembali dengan normal. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, kita akan melihat sebuah bagian firman Tuhan pada pagi hari ini, berbicara tentang dua dasar yang mungkin sampai saat ini Bapak Ibu Saudara untuk sekian kalinya mendengarkan berita firman Tuhan ini. Namun kita rindukan Allah Roh Kudus akan menerjemahkan dalam setiap kebutuhan kita, dalam setiap persoalan kita, bagaimana kita mengiring Tuhan akan digambarkan dalam firman Tuhan ini ya Bapak Ibu Saudara. Mari kita akan buka bersama-sama dalam Matius pasal yang ke-7. Matius pasal yang ke-7 di ayat yang ke-24 sampai 27. Bapak Ibu Saudara bisa membuka Alkitab Saudara dalam Matius pasal yang ke-7 ayat 24 sampai yang ke-7 Bapak Ibu Saudara ya. Mari saya akan bacakan, dan saudara, Bapak Ibu Saudara ada di rumah masing-masing, dan saudara mungkin yang secara kebetulan, tetapi saya yakin kemurahan Tuhan, saudara tidak kebetulan mengikuti tayangan firman Tuhan ini, channel ini. Kita berdoa kita semua menikmati berkat Tuhan. Saya akan bacakan di ayat yang ke-24 Bapak Ibu Saudara. Demikian firman Tuhan menuliskan, setiap orang yang mendengar perkataanku ini ya, firman Tuhan yang disampaikan, bukan berita-berita dunia yang dimana akhir-akhir ini Bapak Ibu Saudara kita dilingkupi ya dengan berita corona, dan selalu ada kabar kematian ya. Kita bersyukur ada yang disembuhkan, ada yang dipulihkan, tetapi selalu ada warna kematian. Bukan itu yang dimaksud firman Tuhan, tetapi setiap kita mendengar firman Tuhan, Yohanes mengatakan bahwa firman Tuhan adalah Allah sendiri. Nah, apa reaksinya Bapak Ibu Saudara? Dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Firman Tuhan ini menuliskan barang siapa ya, setiap orang tidak terkecuali ya, apakah dia orang pembesar, berpengaruh, kaya atau miskin, orang merdeka, hamba, siapa saja, setiap orang yang mendengar firman Tuhan, yang mendengar sabda Tuhan, yang mendengar perkataan Tuhan melalui firman yang disampaikan dan melakukannya. Di sini poinnya Bapak Ibu Saudara ya. Apapun yang dia dengar melalui firman Tuhan, melakukannya.
Memang tidak mudah Bapak Ibu Saudara ya, ketika firman Tuhan mengatakan berdamailah dengan musuhmu. Sekiranya mungkin saat itu saudara ada di posisi yang tidak salah. That's not my wrong. Ya. Itu bukan salahku. Ya. Tetapi mungkin Allah Roh Kudus mengingatkan saudara ya. Nah, ada yang bilang, ya yang waraslah yang kalah. Mungkin saudara bisa punya ada alasan. That's my wrong brother. Itu bukan salahku. Ya. Tetapi ketika Allah Roh Kudus meneguhkan saudara, mengingatkan saudara, ya mintalah maaf. Ya. Secara dunia, secara akal, mengapa kamu harus minta maaf? Karena itu bukan salahmu. Tetapi ada getaran dalam hidupmu, getaran dalam hatimu, Roh Kudus menyuruh kamu yang harus minta maaf. Wah, ini sulit saudara ya. Saudara punya ada alasan. Itu bukan salahku. Ya. Itu bukan salahku. Mengapa aku harus minta maaf? Tapi ketika Roh Kudus ya, ada cara Tuhan mengubahkan seseorang saudara. Mungkin dengan cara ini Tuhan ingin mengubahkan musuhmu. Ya. Mungkin dengan cara ini Tuhan ingin memulihkan musuhmu. Karena engkau yang tidak bersalah, engkau mau rendah hati, menghampiri dia dan minta maaf. Ya. Sehingga mungkin dia akan tercengang-cengang, saudara. Ya. Ketika engkau datang kepadanya dan menyatakan, sobat, maafkan. Ya. Saya yang salah. Ya. Mungkin dia akan tercengang-cengang, loh, sebenarnya itu aku yang salah. Tetapi bagaimana mungkin Anda bisa datang kepada dia dan menyatakan maaf? Ketika engkau melakukan firman Tuhan, ya, Allah menyertaimu. Allah akan memulihkan segala sesuatu. Dan mungkin itu caranya Tuhan. Kadangkala ketika kita melakukan firman Tuhan, secara akal, secara dunia, mungkin kita merasa dirugikan. Dirugikan itu apa, saudara? Harga diri kita, gengsi kita, atau mungkin ada korban yang harus kita keluarkan, saudara. Bagaimana mungkin Tuhan bisa menyelamatkan dunia ini dan seisinya kalau dia tidak berkorban dari dirinya, saudara? Kalau kita mau bilang salah, siapa yang salah, saudara? Seharusnya kita yang mati dari kutuk dosa kita, saudara. Tetapi Allah rela datang ke dunia untuk melakukan kehendak Bapa. Inilah teladan yang Dia berikan bagi kita. Kalau mau cari nyamannya, kalau mau cari alasannya, Allah tidak salah. Ngapain Dia datang ke dunia, saudara? Tapi untuk melakukan kehendak Bapa, barang siapa mendengar firman dan melakukannya, firman Tuhan katakan, dia seperti membangun rumah di atas batu. Firman Tuhan sudah menandaskan dan memberikan tekanan pada kita pagi hari ini ketika kita mendengar firman Tuhan dan melakukannya. Apa saja Bapak Ibu Saudara ya, tidak perlu yang berat-berat, yang kecil tadi. Doakan musuhmu seperti tadi ya. Doakan loh. Ini tidak masuk akal lagi. Mengapa harus mendoakan musuh, saudara? Kalau cara dunia ya, saya mungkin berdoa binasakan aja, karena dia menyusahkanku. Nah, firman Tuhan katakan, doakan musuhmu. Lakukan firman Tuhan. Ada cara mungkin yang lain lagi, saudara ya. Firman Tuhan katakan berdamai, mengasihi, ya, bermurah hati. Karena disitulah kita hidup untuk menampilkan, ya, terang Kristus yang dunia tidak bisa berikan, saudara. Hukum dunia, telinga bayar dengan telinga, nyawa ganti nyawa, itu hukum dunia, saudara. Tapi bagaimana Kristus dapat keluar, terpancar dari hidup kita, ini
lakukan firman Tuhan. Doakan musuhmu, berdamai dengan musuhmu, minta maaf. Saudara, ini firman Tuhan yang kita dengar. Salah satunya apa yang kita diperintahkan firman Tuhan, lakukan. Allah sudah menjadi contoh melalui kehadiran Yesus, ya. Dia taat kepada Bapa, dan pada puncaknya apa? Filipi pasal yang kedua menuliskan demikian, saudara, ya. Filipi pasal 2 ayat yang ke-8 9, kalau kita melihat Filipi pasal 2, itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia. Kalau kita mengambil posisi yang demikian seperti tadi, doakan musuh, berdamai, minta maaf, gengsi kita rasanya rugi, ya. Tetapi tubuhmu tidak ada yang hilang, ya. Ketika engkau minta maaf, tidak ada yang hilang dari tubuh kita. Coba saudara perhatikan, ketika minta maaf, periksa tubuh kita, adakah yang hilang? Ya, tanganku masih utuh 2, jariku masih utuh 10. Kaki ada 10 di jari. Mata masih utuh, tidak ada yang hilang, ya. Tetapi iblis nggak mau, ya. Dia mempertahankan ego, gengsi. Ya. Nah, itu yang harus ditandas, itu yang hilang. Firman Tuhan tuliskan dalam Filipi pasal 2 ayat yang ke-9 tadi yang saya bacakan bagi kita. Firman Tuhan nyatakan lagi, ya saudara, ya. Firman Tuhan menuliskan demikian. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, ya. Yesus diberikan nama di atas segala nama karena apa? Ketaatan dia. Supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi. Karena apa? Ketaatannya kepada Bapa. Jadi ego, kesombongan kita, ya, harga diri kita, ketika kita korbankan, Bapak Ibu Saudara, demi melakukan firman Tuhan, maka yang mengangkat saudara dan saya adalah Allah. Sama ketika Yesus taat kepada Bapa, maka Allah mengaruniakan nama di atas segala nama. Ketika kita taat kepada firman Tuhan, Allah yang meninggikan saudara. Wah, itu catat saudara, ya. Kalau Allah yang meninggikan kita, Allah yang memuliakan kita, maka tidak ada satu orang pun yang dapat menjegal karirmu. Tidak ada satu orang pun yang dapat menutup masa depanmu. Tidak ada satu orang pun yang dapat menutup pintu berkatmu. Karena Allah yang membuka jalan bagi masa depan. Firman Tuhan demikian, ya. Kita taat melakukan firman Tuhan. Apa dampaknya? Kita seperti membangun rumah di atas batu. Apa maksud? Penyertaan kita, iman kita kepada Tuhan, pengiringan kita kepada Tuhan kuat. Nah, ini perlu. Mengapa sih? Apa dampaknya? Apa manfaatnya, saudara? Bandingkan dengan ayat yang berikutnya, saudara. Ayat yang ke-25, kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir. Lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Perumpamaan yang Yesus berikan diaplikasikan dalam hidup kita. Kalau kita melakukan firman Tuhan, Allah yang meninggikan kita, Allah yang memuliakan kita, Allah yang membukakan jalan dalam setiap pergumulan kita, kita teguh, kita kuat. Dan ketika dikatakan
angin datang, hujan datang. Itu gambaran daripada persoalan-persoalan yang menimpa kita. Masalah-masalah yang menimpa kita. Apa yang terjadi? Saudara dan saya dimampukan tetap goyah, tetap kuat. Mohon maaf ya, tetap kuat, saudara. Tidak goyah, saudara. Karena apa? Allah yang ada dalam pihak saudara. Allah yang menyertai kita. Bukan berarti kita bebas dari persoalan, saudara. Di tengah-tengah pekerjaan kita seperti sekarang ini, saudara ya. Siapa yang tidak kena dampaknya, saudara? Semua kena dampaknya, saudara. Tetapi saya mau tanya, saudara masih tetap ada sampai pada pagi hari ini. Itu membuktikan Allah memampukan kita, saudara. Semua kena dampak. Bukan saja jemaat, hamba-hamba Tuhan juga kena dampak. Ya, karena apa? Paling tidak pergumulan akan semakin banyak. Mendoakan jemaat-jemaat ya, ketika kami datang bersama-sama beberapa rumah-rumah jemaat, ya, menelpon, menanyakan, ataupun mendengar kabar, hampir semua. Tidak ada yang terkecuali, saudara. Hampir semua kena dampak daripada ini. Tetapi selalu ada kata puji Tuhan. Ya, puji Tuhan. Tuhan menyertai. Ya. Gimana keluarga Cincin sehat-sehat? Puji Tuhan Kak, sehat-sehat ya. Gimana Feren, gimana Cian, gimana Malvin, ya. Sehat-sehat. Kita berdoa, gimana Pak Hendro? Gimana Bu Hendro? Ya, gimana siap, puji Tuhan. Tentu kita semua terpelihara ya. Bapak Hofni bersama Ibu, bersama Edo yang dari Sumbawa ya, Tuhan peliharakan, dan Bruri Tuhan peliharakan, dan seluruh keluarga kita. Keluarga jemaat yang dikasih oleh Tuhan. Buat Mami Musa, Papi Musa, Tuhan peliharakan orang tua kita, dimampukan selalu. Walaupun mungkin tubuh semakin lemah, tetapi kekuatan yang dari Tuhan, proteksi yang dari Tuhan, memampukan kita untuk tetap berdiri. Ya. Saya yakin juga keluarga yang lain ya, keluarga Pak Edi, keluarga Polo Susilo, keluarga Chandra ya, Tuhan peliharakan. Dan kita semua anak-anak muda, engkau diberkati, dilindungi oleh Tuhan walaupun kau harus kuliah ya online. Tuhan juga peliharamu, Yanto, Apli, Vince, Johan, dan lain, Matilda, Paul, Vero, dan lain sebagainya. Saya tidak dapat sebut semua ya, nanti waktu kita panjang. Nah, demikian Tuhan peliharakan kita ketika ada masalah. Nah, kita tidak luput dari serangan corona ini, dampaknya, tetapi Tuhan tetap pelihara kita, Tuhan jaga kita sampai saat ini. Dan kita mohonkan Bapak Ibu Saudara ya, hanya belas kasihan yang dari Tuhan kiranya melindungi kita. Tidak ada teori yang dapat menangkal ini serangan, saudara ya. Tidak ada teori, semuanya gugur ya saudara ya. Mau ambil teori apa untuk dapat menangkal ini? Hanya mohonkan belas kasihan Tuhan, Tuhan pulihkan. Mohonkan belas kasihan. Karena virus ini tidak hanya menyerang Indonesia, hampir ratusan negara terkena virus ini. Ya, tidak satu situasi untuk semua, tidak. Berbagai situasi. Di negara yang tropis, di negara yang hanya 2 musim. Sama. Tidak ada teori yang bisa dilakukan untuk menangkal ini. Oleh sebab itu, kita mohonkan belas kasihan Tuhan. Ya. Dan supaya saudara dan saya tetap kuat, walaupun kita alami ini, maka belajarlah melakukan firman. Karena kita dibagaikan buat rumah di atas batu. Sebab apa? Kesulitan-kesulitan ini firman Tuhan katakan nanti akan semakin besar. Semakin besar.
Kita butuhkan lagi tangan Tuhan yang semakin kuat. Allah Ebenezer kita nantikan dan kita butuhkan itu. Dan kalau saudara dan saya mau menikmati penyertaan Tuhan, maka belajarlah melakukan firman. Seperti apa Pak Pendeta saya lakukan firman? Baca firman. Baca firman. Setialah kita. Mungkin saya ketika termenung dengan perkara ini, ketika menyendiri untuk berdoa, apa maksud Tuhan? Semua teori, ya, semua kalangan, semua level kehidupan terkena dampak. Apa maksud Tuhan? Sekilas hanya terbentang dalam pikiran. Allah mau waktu saudara dan saya untuk bersama Dia. Kita tidak dapat bersekutu seperti sebelumnya, ya. Kesibukan kita sangat berkurang, saudara. Hanya waktu saudara dan saya secara sendiri-sendiri hanya kepada Tuhan. Nah, tangkap itu peluang, saudara, ya. Lebih meningkatkan hubungan saudara dan saya kepada Tuhan, supaya kita dapat melewati ini. Sebab apa yang kita dapat kerjakan, saudara? Kita dibatasi gerak kita. Kita lihat menjelang sore sudah mulai sepi, saudara. Di rumah apa yang dapat kita kerjakan, ya? Sekarang kita lebih banyak di rumah kegiatan, saudara. Apa yang kau dapat kerjakan di rumah, saudara? Selain baca firman, berdoa. Baca firman, berdoa. Supaya kita dapat kekuatan baru, kekuatan baru, kekuatan baru. Karena kalau kita mengikuti firman, dunia ini akan semakin sulit situasinya. Tetapi orang-orang yang berharap kepada Tuhan seperti burung nasar, seperti burung raja wali yang terbang tinggi. Itu hanya dialami bagi orang-orang yang berharap akan Tuhan. Dan berharap akan Tuhan berarti selalu siap siaga mencari firman-Nya, karena berharap. Bagaimana orang berharap? Menantikan sesuatu, menantikan sesuatu, menantikan sesuatu, menantikan sesuatu, menantikan sesuatu. Itulah kita baca firman, menantikan sesuatu. Allah memberikan kita sayap burung nasar, dikatakan terbang tinggi. Inilah firman Tuhan yang dapat kita terima pada pagi hari ini untuk bekal kita sepekan ini. Dalam segala kesibukan kita belajar untuk cinta firman, baca firman, lakukan firman, seperti orang menanti-nantikan sesuatu. Tuhan akan memberikan kekuatan bagi kita, karena janjinya Dia menyertai kita. Dia berjalan bersama kita, melindungi kita. Bahkan janjinya Dia akan memberikan kita kekuatan baru, bagikan sayap burung raja wali. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, saudara, ya. Semangat kita semakin cinta akan Tuhan, semangat kita semakin cinta akan firman-Nya, semangat kita semakin banyak kita datang di bawah kaki Tuhan. Mohonkan belas kasihan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan berdoa bagi setiap rumah tangga kita. Kita akan berdoa bagi setiap usaha pekerjaan kita. Kita juga akan berdoa bagi setiap aktivitas anak-anak kita. Bahkan pelayanan-pelayanan dalam sepekan ini, kita juga akan berdoa supaya Tuhan menyertai kita. Bahkan kita juga berdoa bagi bangsa dan negara kita, agar Tuhan pulihkan. Haleluya. Mari kita berdoa Bapak Ibu Saudara, ya. Kita bangkit berdiri, kita bersama-sama bangkit berdiri, ya. Saudara di rumah masing-masing, dengan penuh sukacita kita akan berdoa. Bapa, kami bersyukur pada pagi hari ini kami bersama-sama umat-Mu, keluarga besar Kerajaan Allah. Kami sudah mendengarkan firman Tuhan, dan kami menyerahkan setiap rumah tangga anak-anak-Mu Tuhan, dalam usaha, dagang, pekerjaan mereka. Demikian juga sekolah, kuliah anak-anak kami, walaupun mereka lakukan di rumah,
Kiranya Tuhan menyertai kami dalam sepekan ini. Tuhan lindungi kami, Tuhan kawali proteksi kami dengan kuasa bilur-Mu Tuhan, untuk kami menikmati penyertaan Tuhan. Diberkatilah kami semua, bahkan yang berulang tahun dalam pekan ini Tuhan juga memberkati. Kami boleh lewati, kami ditambahkan lagi usia kami. Kami percaya ada rencana Tuhan yang indah dalam hidup kami, sehingga hidup kami tidak sia-sia, tapi hidup kami semakin berguna bagi kerajaan-Mu. Terima kasih Bapa, setiap rumah tangga anak-anak-Mu Tuhan, Engkau memberkati setiap kami. Kami berdoa bagi orang tua kami, papi mami usaha kelas, Tuhan berkati, mampukan dengan kekuatan, kesehatan. Berdoa bagi keluarga Bapak Hofni, berdoa bagi keluarga Bapak Polo Susilo, berdoa bagi Bapak Chandra, berdoa bagi Bapak Jonathan sekeluarga dan Ibu Maria Lepong. Tuhan memberkati. Kami juga berdoa bagi keluarga Niken, keluarga Kak Ando, keluarga Pak Edi. Kami juga berdoa bagi keluarga C. Aime. Kami juga berdoa bagi keluarga Bapak Hendro. Sekeluarga Tuhan peliharakan dalam usaha pekerjaannya. Kami juga berdoa bagi keluarga Vivi. Pergumulan akan seluruh keluarganya, Tuhan berikan anugerah keselamatan bagi keluarga ini. Bahkan tugasnya yang cukup berat menangani pasien akibat virus COVID-19, Tuhan melindungi, Tuhan jaga, Tuhan proteksi dengan kuasa darah-Mu, naungi dengan kasih setia-Mu Tuhan. Diberkati tugasnya. Kami juga berdoa buat keluarga Yayan, Tuhan peliharakan, berkati juga dalam pekerjaannya. Berdoa juga untuk Oji, Ozira, Tuhan berkati anak-anak muda kami, Yanto, Apli, Vince, Johnny, Johan, Paul, Umbu, Matilda, Vero, Vivi, Tuhan berkati, Eni, Tuhan berkati. Berkati juga Lia dan William, Tuhan Engkau berkati anak-anak ini. Kiranya kasih setia-Mu bahkan semua keluarga Bu Emi yang di Gerung Tuhan peliharakan. Tutup bungkus dengan kuasa kasih-Mu Tuhan. Seluruh jemaat Tuhan diberkatilah, dilindungi dalam naungan kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami naikkan ucapan syukur kami pada pagi hari ini, dan kami mohonkan berkat-Mu. Mari Bapak Ibu Saudara, arahkanlah kedua tangan dan iman kepada Tuhan. Kita terima berkat dari Tuhan. Dan akhirnya kami mau terima berkat dari Tuhan. Kiranya kasih setia Tuhan menyertai kami, dan mohonkan berkat-Mu tercurahlah. Berkat yang dari Allah Bapa, kasih setia Tuhan Yesus yang sudah menyelamatkan kami, yang sudah menebus dosa dan pelanggaran kami, yang sudah menjadikan kami anak-anak-Mu Tuhan. Bahkan penyertaan, perlindungan, penghiburan, kekuatan Allah Roh Kudus memproteksi kami, melindungi kami, bahkan memberkati kami, baik jasmani dan rohani, mulai hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa, dan kiranya berkat Tuhan tercurah atas kami, dari keluarga hamba-Mu sampai seluruh sidang jemaat Tuhan. Diberkatilah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin. Mari kita sambut berkat Tuhan. Haleluya. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah, dan memperluas daerahku, dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Tetap percaya kepada Tuhan
dan tetap berharap kepada Tuhan, perlindungan dan penyertaan bagi saudara dan saya, kita akan alami sesuai dengan janji firman Tuhan. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku.